Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan seluruh perhatian, menggunakan nikmat hidupnya untuk berdakwah, mengajarkan manusia tentang keimanan, mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengerti tentang beribadah kepada Allah dengan benar, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dunia ini ada dua wali. Satu wali Allah, yang kedua adalah wali syaitan. Para ulama telah banyak membuat definisi tentang wali Allah. Salah satu di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan bahwa wali Allah ialah orang yang mengerti tentang Allah, terus menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani jilid yang ke-11. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wali Allah itu Ibnu Rajab membedakan antara wali Allah dalam dua tingkatan, yaitu yang pertama, mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan setiap kewajiban agama, maka mereka termasuk tingkatan menengah para ashabul yamin, karena menunaikan kewajiban agama termasuk amal soleh paling utama, seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebaik-baik amal adalah menunaikan kewajiban kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, serta jujur dalam niat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka yang berbeda pada tingkatan paling tinggi dan dekat dengan Allah, karena mereka menambah dengan berbagai macam sunnah setelah menjalankan setiap kewajiban dan meninggalkan berbagai macam hal-hal yang makruh sekecil apapun, sehingga mereka menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanda-tanda wali Allah itu adalah bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ucapan dan perbuatannya, menimbang segala amaliyahnya dengan Alkitab dan As-Sunnah, lurus akidahnya, istiqomah dalam pengabdiannya kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang dan ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama dan meninggalkan larangannya, juhud dari apa-apa yang diperebutkan manusia, seperti cinta popularitas, cinta ketenaran, cinta pangkat dunia, ambisi jabatan dan harta kekayaan. Ini tanda-tanda wali Allah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bahwa syarat untuk menjadi wali Allah itu yang pertama adalah berakal. Maka orang gila tidak bisa menjadi wali Allah walaupun banyak kelebihan. Jangan diangkat orang-orang gila, buka-buka aurat yang tidak punya akal itu diangkat menjadi wali Allah, dicium tangannya, dimuliakan dan lain sebagainya. Ini kekeliruan dan kesesatan yang nyata. Yang kedua, balik. Anak kecil yang belum balik belum menjadi wali Allah. Nggak bisa memiliki karomah, memiliki batu, memiliki ini itu, diambil, juga digunakan sebagai jimat, menyembuhkan ini dan itu. Ini kesalahan yang besar. Yang ketiga, tindakannya selalu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan jauh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maksudnya ia tidak mencintai atau membenci sesuatu kecuali karena Allah.
Islam mengajarkan kepada hambanya agar mempersembahkan cinta sejati yang paling hakiki hanya kepada Allah, tidak mencintai ketika harus mencintai kecuali hanya karena Allah, dan tidak benci ketika harus benci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berilmu tentang masalah usuluddin, berilmu tentang masalah agama agar mengetahui apa yang dicintai Allah itu baik, yang terkait dengan tauhid, terkait dengan iman kepada Allah, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang terkait dengan keimanan terhadap berita yang gaib. Yang kelima, berilmu tentang cabang-cabang agama yang terkait dengan masalah halal dan haram serta masalah ibadah. Yang berikutnya, yang ketujuh, yang keenam adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintahnya yang disertai ikhlas dalam beramal dan mutabaah terhadap ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan diri, serta memiliki perasaan kasih sayang kepada makhluk dengan disertai nasihat tulus kepada mereka, karena wali Allah adalah orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang terhadap makhluk, dengan tetap menjaga keindahan syariat dan senang mengkoreksi aib sendiri dan takut akan su'ul khotimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa wali Allah harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan menimbang segala tindakannya dengan Alkitab dan Sunnah, lurus akidahnya serta istiqomah dalam pengabdiannya kepada Allah. Maka itulah yang disebut wali-wali Allah. Maka kita akan terangkan berikutnya adalah tentang wali-wali setan. Ikuti video berikutnya.